Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Murianti MA di mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang satu, langkah-langkah penelitian, dan yang kedua adalah bagaimana proses penyusunan sebuah proposal penelitian. Langkah-langkah penelitian ya yang akan kita bahas pertama kali ini itu banyak dikaji oleh beberapa ahli peneliti ya dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri itu sangat banyak. Ada di sini yang saya sebutkan itu ada Sumadi Suryabrata, ada Suharsimi Arikunto, ada Schuller, ada Epilson, dan ada M. Idrus. Nanti teman-teman bisa baca buku yang saya rekomendasikan itu ya tentang langkah-langkah penelitian yang disampaikan oleh para ahli tersebut. Nah, di sini akan saya coba bahas tentang langkah-langkah penelitian menurut Sumadi Suryabrata ya. Menurut beliau, langkah-langkah penelitian itu sangat runtut ya, mulai dari identifikasi, pemilihan dan perumusan masalah, penelaahan kepustakaan, penyusunan hipotesis jika penelitian kuantitatif, identifikasi, klasifikasi dan pemberian definisi operasional variabel-variabel untuk penelitian kuantitatif, pemilihan atau pengembangan alat pengambil data, penyusunan rancangan penelitian, penentuan sampel, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi hasil analisis, kemudian penyusunan laporan. Ini langkah yang terakhir. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya yang di tabel-tabel yang Ibu share di PPT-nya, di PPT di grup ya. Akan tetapi secara umum, secara ringkas langkah penelitian itu mencakup 4 tahap, yaitu persiapan, kemudian pengumpulan data atau informasi, kemudian pengolahan data informasi, dan yang terakhir adalah penulisan laporan penelitian. Nah, proposal penelitian itu apa sih? Proposal itu merupakan rancangan apa yang akan kita lakukan dalam proses penelitian ini. Nah, ini merupakan sebuah awal untuk kita melakukan riset. Dan penyusunan proposal ini sudah merupakan separuh langkah ya dari kegiatan penelitian yang itu melalui proses yang lumayan panjang karena ada tahapan-tahapan sampai proposal itu terbentuk, dan biasanya dibimbing oleh pembimbing penelitian. Dalam hal ini adalah dosen pembimbing skripsi, nanti kalau kawan-kawan semua lagi skripsi ya, dan itu akan secara intensif dilakukan sampai nanti proposal itu jadi untuk bisa ke lapangan. Nah, perlu diketahui bahwa proposal program itu berbeda dengan proposal penelitian. Kalau proposal penelitian itu outputnya adalah proses riset yang nanti hasilnya adalah laporan penelitian, sementara kalau proposal program outputnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan yang sudah disusun melalui proposal itu. Misalnya program pemberdayaan lansia, nah itu disusun juga proposalnya. Tapi kalau riset itu adalah melihat bagaimana sih lansia atau kesejahteraan lansia di DIY misalnya, bagaimana sih kesejahteraan lansia di panti Ureda tertentu. Nah itu riset ya. Tapi kalau program itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu, misalnya 1 tahun, 1 semester, dan seterusnya. Oke teman-teman, sampai di sini kalau misalnya ada pertanyaan bisa di-share di grup ya. Kita lanjutkan tentang unsur-unsur proposal penelitian. Apa sih unsur-unsurnya? Yang pertama itu judul, kemudian latar belakang yang diikuti dengan perumusan masalah, kemudian tujuan dan lingkup penelitian, kemudian tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Orang sebelumnya itu udah pernah riset apa sih tentang apa yang kita kaji. Kemudian landasan teori atau konsep teoritis yang kita gunakan untuk menganalisis kajian yang ingin kita teliti. Kemudian menentukan hipotesis jika penelitian kuantitatif. Kemudian yang ketujuh adalah cara penelitiannya seperti apa. Kemudian kita tentukan jadwal penelitian. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran yang kemudian itu menjadi sebuah proposal yang utuh. Bagian pertama dari sebuah proposal itu yang paling penting itu adalah judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Ini adalah sebuah rangkaian atau sebuah sebuah alur yang saling berhubungan satu sama lain.
Ketika kita sudah menetapkan judul, maka kita harus dari judul itu membuat latar belakang dari penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian apa sih rumusan masalahnya itu apa sih dari yang akan kita teliti itu. Kemudian keaslian penelitian dan faedah atau manfaat penelitian. Nah, judul itu harus ditulis padat, singkat, jelas, dan orang itu sudah bisa tergambarkan dari apa yang akan kita teliti itu. Nah, jangan sampai judul itu membuat orang bingung, jangan sampai membuat ketidakjelasan. Justru orang membaca judul kita menjadi tidak jelas, nanti akan nggak mau kan membaca hasil penelitian kita. Makanya judul itu dibuat semenarik mungkin, padat, singkat, jelas, dan biasanya kalau di judul penelitian itu agak berbeda dengan judul headline di newspaper gitu ya, di surat kabar itu agak berbeda karena biasanya itu lebih rinci dan menggunakan bahasa baku. Tapi yang paling penting menjadi catatan itu adalah jelas bagi pembaca. Kemudian latar belakang ini adalah apa sih landasan atau peristiwa-peristiwa apa yang secara runtut kita tuliskan yang itu mendasari kita melakukan penelitian tertentu. Bisa data-data statistik, bisa fenomena-fenomena yang kita lihat di sekitar kita, sehingga itu kita rumuskan menjadi latar belakang yang harus berhubungan dengan judul, yang itu bisa mengantarkan ke rumusan masalah. Bahwa rumusannya masalahnya apa itu dilandasi oleh latar belakang yang kita tulis. Misalnya kita akan menulis tentang masyarakat di pedesaan, kemiskinan masyarakat di pedesaan, maka kita harus latar belakangnya harus menuliskan tentang data-data kemiskinan di pedesaan itu seperti apa, kondisi orang miskin itu seperti apa. Kemudian sampai ke rumusan masalah, kita akan menulis bahwa kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada sektor pertanian misalnya ya. Mengapa kebijakan pemerintah tidak berpihak pada sektor pertanian? Nah, itu menjadi rumusan masalah yang ingin kita tuliskan. Itu dari latar belakang yang sudah kita susun sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah keaslian penelitian. Pastilah ya bahwa penelitian ini adalah murni kita lakukan dan tidak melakukan plagiasi. Kemudian apa manfaat dari penelitian yang akan kita lakukan? Misalnya bermanfaat bagi kebijakan bahwa penyebab kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan di Indonesia misalnya tidak begitu jauh faktor penyebabnya, yaitu kemudian hasil penelitian kita bermanfaat bagi kebijakan tersebut. Bisa jadi bermanfaat bagi komunitas tertentu yang ingin kita teliti, misalnya komunitas miskin kota ya misalnya. Nah, ternyata kebijakan hasil penelitian itu akan bermanfaat bagi komunitas itu karena kita melihat tentang evaluasi bagaimana sih seharusnya kaum miskin kota di kota itu bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat di era informasi. Nah, nanti penelitian kita itu bisa bermanfaat bagi mereka jika memang penelitian kita itu maksudnya di seputar komunitas itu kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan mereka, aktivitas mereka. Tentu hasilnya akan bermanfaat bagi mereka. Kemudian tujuan dan lingkup penelitian itu adalah tujuan kita riset itu apa? Apakah mendeskripsikan, mengevaluasi, menjelaskan, atau menguji validitas teori, menutup kesenjangan antara teori, atau memperbaiki interpretasi yang keliru tentang suatu fenomena tertentu. Langkah penyusunan proposal selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini sangat penting karena menunjukkan apa sih yang sudah diriset oleh peneliti sebelumnya tentang apa yang kita kaji. Jadi tinjauan pustaka ini memandu kita untuk tidak seolah-olah kita itu yang pertama kali meneliti sebuah penelitian. Karena orang itu sudah meneliti tentang peristiwa A yang akan kita teliti dan orang itu sudah menyimpulkan. Kesimpulannya itu adalah A, B,
peneliti B meneliti seperti yang kita kaji itu kesimpulannya B. Kemudian itu menjadi referensi bagi kita bahwa tinjauan pustaka orang yang sudah meneliti tentang peristiwa ini itu adalah ini si A, si B, dan si C, dan aku akan meneliti itu seperti si A, seperti si B, atau saya hanya melengkapi A dan B, atau saya akan menggabungkan semuanya untuk menjadi sebuah kesimpulan yang komprehensif. Itu ya, jadi tinjauan pustaka ini sangat penting sehingga kita tidak terjebak pada bahwa seolah-olah kita yang pertama kali melakukan penelitian. Kemudian landasan teori dan hipotesis. Landasan teori ini menjadi sangat penting dalam riset karena itu akan memandu atau sebagai kerangka pikir apa sih yang ingin kita riset sebenarnya dari sebuah kemiskinan misalnya. Landasan pikirnya itu apa? Bahwa kita ingin melihat bahwa kita secara kritis pakai Karl Marx misalnya ya, teorinya Karl Marx, bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh penetrasi yang luar biasa dari kaum borjuis kepada proletar. Nah, maka kerangka pikir teori itu akan mendasari kita melihat kemiskinan itu benar ya, bahwa orang kaya terlalu menindas orang miskin. Misalnya ya, ini misal, nanti banyak ragam variannya tergantung dari risetnya. Nah, kita akan melihat masyarakat itu berdasarkan teori itu. Jadi teori itu benar-benar memandu. Atau kita melihat kemiskinan dengan cara struktural fungsional, Talcott Parsons misalnya. Nah, kita akan melihat bahwa kemiskinan itu ya memang sebagai supporting untuk kaum kelas menengah. Jadi kemiskinan itu memang tidak dihapuskan karena memang itu menjadi sistem sosial yang harus ada. Nah, itu teori itu akan memandu kita. Nanti risetnya kan kita tidak menggunakan kritis ya, tapi ternyata memang iya ya, bahwa kemiskinan itu memang dibiarkan ada. Kemiskinan itu memang menjadi support bagi kelompok yang lain atau status sosial yang lain, dan seterusnya. Landasan teori ini sangat penting karena biasanya teman-teman yang skripsi itu akan kesulitan di sini ya, mencocokkan apa yang ingin dia riset dengan teori yang akan dia pakai. Nah, ini membutuhkan kelihayan ya, karena memang kita harus banyak membaca dan kita harus bisa membaca fenomena yang kita amati di sekitar kita. Kemudian hipotesis ini diperlukan kalau kita kuantitatif. Kita menentukan teorinya apa, kemudian kita membuat kira-kira itu akan seperti ini berdasarkan teori-teori yang kita pakai. Nah, kemudian cara penelitian. Cara penelitian ini adalah metode penelitian yang kita pilih. Apa kuantitatif, apakah kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu sampelnya siapa atau populasinya siapa. Kemudian kita menggunakan metode apa untuk menganalisis sampel-sampel itu. Kemudian nanti bagaimana cara mengambil kesimpulannya. Kalau kita kualitatif itu informannya siapa yang akan kita wawancara ini dari peristiwa konflik Omnibus Law misalnya ya, itu siapa aja sih yang akan kita wawancara, dan bagaimana sih caranya nanti kita mau wawancara, siapa aja mereka. Nah, itu harus kita pikirkan sebelumnya. Kemudian observasi itu kita benar-benar ke lapangan. Kalau kita data kualitatif ya, melihat situasi di sekitarnya. Kita ingin melihat petani di Waduk Ombo misalnya, kita harus datang ke sana kan, bagaimana mereka mendapatkan irigasi di sana, bagaimana sistem pengairannya dan sebagainya. Nah, itu cara penelitian. Dan yang selanjutnya yang paling penting adalah jadwal penelitian. Itu sangat penting karena biar kita tidak terlalu berlarut-larut dengan penelitian yang kita lakukan dan kita terjadwal tepat waktu, itu perlu jadwal penelitian. Misalnya minggu ini kita wawancara dengan ini ya, minggu berikutnya kita wawancara dengan ini, minggu berikutnya kita sudah menyusun laporan nih. Nah, jadi jadwal penelitian itu menjadi sangat penting sehingga nanti kalau kalian itu skripsi tidak molor-molor ya kan, tidak istilahnya tepat waktu, bisa lulus tepat waktu. Nah, jadwal ini menjadi sangat penting. Itu, dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Kalau daftar pustaka untuk proposal minimal kalau skripsi itu adalah 20 referensi. Jadi ketika kita menuliskan sesuatu, itu referensinya fenomena tertentu ya, misalnya tadi ada kemiskinan, itu kita harus menggunakan minimal 20 referensi yang menjadi acuan, baik itu teori ataupun tinjauan pustaka yang kita pakai. Nah, itu minimal 20. Kemudian lampiran itu misalnya daftar wawancara kita, kemudian interview guide dan sebagainya, itu kita harus kita susun sebelum kita ke lapangan.
Oke, saya kira itu ya teman-teman. Silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di-share di grup, bisa kita diskusikan. Teman-teman yang lain bisa bertanya, tidak harus bertanya, bisa menanggapi teman lain ya, dan bisa menambahkan referensi jika apa yang saya sampaikan ini perlu ditambahkan. Itu nggak masalah, karena di era sekarang ini siapapun bisa mendapatkan informasi dan dari manapun. Kemudian yang menjadi catatan, tolong dibaca ya buku-buku yang saya rekomendasikan untuk menambah wawasan tentang penelitian ini. Saya kira itu teman-teman. Nanti kalau misalnya perlu diskusi, silahkan kita diskusikan baik di grup ataupun Japri ya. Dan jangan lupa membaca buku. Sampai di sini kuliah hari ini tentang penyusunan proposal penelitian ya, dan langkah-langkah penelitian. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.